sebagai panjang ya, BC kuadrat. Seperti ini. Lalu tentu saja ini tidak nol ya. Ini tidak nol. Tidak sama dengan nol. Berarti mau nggak mau yang nol adalah KJ-nya, gitu ya. KJ-nya sama dengan nol. Nah, karena KJ ini kita ambil sebarang tadi ya. Kita ambilnya sebarang di S, maka tentu saja ini bisa berlaku untuk sebarang J yang lain, gitu ya. Sehingga kesimpulannya adalah K1 sama dengan K2, seterusnya sampai Kn sama dengan 0. Nah, karena kita sudah menunjukkan bahwa ketika kita ngambil sebarang hasil kali dalam atau kombinasi linear yang hasilnya 0, kita tunjukkan bahwa, oh ya, maaf ya anak saya. Ya, makasih ya. Ya, jadi karena kita tadi membentuk sebuah hasil kali dalam kombinasi linear yang hasilnya 0 dan ternyata berakibat pada koefisien di sini yang sama dengan 0, maka kita simpulkan bahwa himpunan yang kita bentuk tadi di sini itu adalah himpunan yang ortogonal. Oke, saya kira itu ya salah satu keunggulan kita mempunyai basis atau bukan basis ya, himpunan yang ortogonal. Nah, sebenarnya ini bisa kita hubungkan dengan teori yang dulu sudah kita miliki ya. Jadi kalau kita hubungkan akibat gitu ya, misalnya bisa tulis sebagai akibat. Tidak saya tulis secara rinci di sana, ada di modul, tapi tidak saya tuliskan sebagai akibat secara tersendiri gitu ya, hanya tak tulis dalam kalimat seingat saya. Jadi kalau teman-teman ingat, dulu kita punya sebuah teorema yang bilang jika V itu dimensinya N gitu ya. Main sama mama dulu ya. Apa kerja? Ya. Jadi kalau kita punya V, dimensinya itu adalah N, dan jadi dikasih tahu dimensinya. Jadi kalau V, dimensinya itu adalah N, dan S itu bebas linear ya, bebas linear. Ini pernah saya kasih kalau nggak salah untuk tugas ini. Jadi kalau V dimensinya N gitu ya, dan S bebas linear, dengan S itu kardinalitasnya juga N gitu. Maka secara otomatis si S ini meskipun hanya bebas linear, dia bisa jadi basisnya secara otomatis. Jadi sekali lagi kalau dimensinya dikasih tahu dan kardinalitas dari himpunan yang akan menjadi basis itu ternyata sama dengan dimensinya, maka himpunan yang bebas linear tadi secara otomatis jadi basis. Nah, sebagai akibat dari yang kita miliki tadi, berarti ya, akibatnya ini. Tulis ini ya. Ini teorema sebelumnya ya. Nah, tulis. Saya lupa teorema berapa, tapi nanti teman-teman bisa cek. Kalau enggak mungkin di latihan. Akibatnya adalah jika kita punya V gitu ya, ini adalah ruang hasil kali dalam ya. Hasil kali dalam. Kemudian dari ruang hasil kali dalam itu dimensinya diketahui N gitu ya, dimensinya N, dimensi N gitu ya. Maka S gitu ya. S yang merupakan V1 misalnya sampai Vn, ini misalnya adalah himpunan ortogonal, otomatis menjadi basis, atau mungkin langsung saja ditulis ya. Maka himpunan ortogonal S ya, hapus ya. Maka himpunan ortogonal S ya, yaitu misalnya V1 sampai Vn tadi, itu pasti basis. Ya. Jadi sekali lagi asalkan dia dikasih tahu dimensinya dan dimensinya itu sama dengan kardinalitas dari himpunan ortogonalnya, maka dia pasti basis. Ya. Sekali lagi dia akibat dari teorema yang ada di atasnya. Saya lupa teorema berapa atau pernah saya gunakan sebagai latihan atau apa yang jelas ada di modulnya. Coba saya buka, ada nggak di sini? Oh, nggak ada ya. Oke, nah saya kira itu ya di modul lanjutannya ke Q perpendikular atau Q tegak lurus itu
nanti kan kita bahas di pertemuan selanjutnya saja saat membahas tentang apa namanya ortonormalisasi gram split ya, atau proses mengortonormalisasikan suatu basis ya. Kita lanjut saja ke basis ortonormal ya. Kita lanjut ke basis ortonormal. Nah, kalau tadi kita sempat bahas ya, basis ortogonal tadi apa? Basis ortogonal adalah basis yang ortogonal. Ortogonal tadi apa? Tegak lurus. Tegak lurus ya. Yang setiap elemennya tegak lurus antara satu dengan yang lain ya. Itu kita sebut sebagai basis ortogonal. Nah, ortonormal itu ya ortogonal plus panjangnya 1 gitu ya. Jadi apa makna dari basis ortogonal atau himpunannya dulu ya. Himpunan ortogonal itu seperti apa? Kalau misalnya kita punya V itu ruang hasil kali dalam. Hasil kali dalam. Kalian ke basisnya boleh. Kalau misalnya S sama dengan ya V1 sampai Vn. Ini basis ya. S itu disebut basis ortonormal. Jika yang pertama dia ortogonal ya. Ortogonal itu apa? Berarti VI dengan VJ itu kalau dihasil kali dalamkan selalu 0 ya. Ya untuk setiap IJ ya, I tidak sama dengan J saya. Lalu kemudian panjang dari setiap VI ya itu sama dengan 1 ya untuk setiap I. Ya, I-nya dari 1 2 seterusnya sampai N ya, termasuk I dan J ya. I dan J dari 1 sampai N. Nah, ini adalah basis ortonormal. Jadi kita sebut basis ortonormal jika yang pertama dia ortogonal ya. Jadi ini adalah definisi untuk ortogonalnya. Adalah definisi untuk ortogonalnya. Nah, biasanya ortogonal plus ini dibilangnya panjangnya 1 gitu ya. Panjangnya 1. Ini adalah definisi untuk ortogonalnya. Adalah definisi untuk ortogonalnya. Nah, biasanya ortogonal plus ini dibilangnya panjangnya 1 gitu ya. Panjangnya 1. Ortogonal plus panjangnya 1 itu kita sebut sebagai basis ortonormal. Ya. Apa sih untungnya kita punya basis ortonormal ya? Nanti kalau kita punya basis ortonormal sebenarnya ya mungkin nanti saja ya koordinat ya. Keuntungannya adalah koordinatnya. Jadi koordinatnya dengan mudah bisa kita dapatkan ya. Nanti satu teorema saja langsung ke sana. Nah, mungkin sebelum ke teoremanya itu kita kasih contoh dulu ya. Contoh basis yang ortogonal atau ortonormal. Nah, otomatis yang ini tadi ya. Yang mana tadi ya? Ini kita sudah punya sebuah basis yang ini secara otomatis jadi basis ya. Kalau ngikutin teoremanya tadi, dia himpunan ya yang saling ortogonal, himpunan yang ortogonal plus kardinalitasnya adalah 3 yang sesuai dengan dimensinya si V. Nah, otomatis berarti U1, U2 dan U3 ini adalah basis ortonormal dari F3. Ya, kita sudah punya itu. Ya, adalah basis ortonormal dari L3. Lalu yang akan kita coba lihat adalah basis ortonormal dari himpunan yang ortogonal tadi. Ya, caranya seperti apa? Sebenarnya cukup mudah kalau sudah ada basis ortogonalnya ya. Jadi kita punya V-nya sama kayak tadi si L3. Lalu kemudian kita punya himpunan S ya, yaitu V1 bolehlah atau U1, U2 dan U3. Dengan U1 tadi apa ya? 1, U2 dan U3-nya apa tadi? Nah, oke. U1-nya berapa tadi? Satunya 221, 212, 122. Ini ya. 2, 2, min 1. Kemudian 2, min 1, 2. Lalu min 1, 22. Kalau nggak salah seperti ini ya. Benar nggak ya ini? Ya, oke. Ini dengan ini. Ya, betul ya. Oke, sudah benar ya.
Nah, seperti ini adalah menurut contoh sebelumnya, ini berdasarkan contoh 3.18 kalau nggak salah, adalah basis ya, secara otomatis berarti jadi basis ortogonal. Himpunan ortogonal yang menjadi basis ortogonal karena dimensinya sama dengan kardinalitasnya. Nah, sekarang untuk membentuknya menjadi basis ortonormal berarti cukup kita jamin bahwa panjang dari masing-masing vektornya nanti jadi satu. Ya. Jadi untuk membentuknya menjadi basis ortonormal, kita bentuk misalnya S-aksen, ya X-aksen misalnya V1, V2, V3, ini adalah sebuah vektor yang panjangnya satu. Caranya paling gampang adalah kita bagi masing-masing vektor ini dengan panjangnya. Ya. Sekali lagi ini kita bicara di hasil kali dalam Euclid ya, hasil kali dalam Euclid. Jadi masih simpel gitu ya. Nanti bisa kita arahkan ke hasil kali dalam yang lain kalau sudah belajar ortonormalisasi Gram-Schmidt. Nah, ini adalah basis ortonormal. Ya, kita balik lagi ke sini. Ortonormal ya, dengan men-setting apa? Settingnya adalah V1 itu U1 dibagi dengan panjangnya U1. Ya. U1. Ini. Apa itu U1 bagi panjangnya U1? Ya berarti 2,2, min 1 ya. Ini kita bagi dengan panjangnya. Kalau di apa namanya? Euclid panjangnya apa? Panjangnya berapa ini? Berarti 3. 3 ya. Dapatnya dari mana, Mas? Akar 2 kuadrat tambah Akar 2. ya, tinggal dikuadratin ya. Nah, kan sebenarnya kalau secara definisi U1, U1 begini ya, pangkat setengah gini. Tapi karena dia adalah Euclid ya sama aja dengan U1 kali U1 atau setiap elemen dikalikan ya, dikuadratkan. 2 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah min 1 kuadrat ini ya karena Euclid ya. Selesai, berarti ini jadi 2,2, min 1 dibagi dengan 3. Maknanya berarti jadi 2/3, 2/3 min 1/3. Ini ya. Tuh. Ini adalah V1-nya. Ya. Kemudian V2-nya sama kayak tadi, caranya adalah berarti U2 dibagi dengan panjangnya U2. Ya. Ini adalah vektor V2-nya. Caranya seperti apa? Kayak tadi ya. Jadi 2, min 1,2 ini kita bagi lagi dengan kayak tadi ya, akar bla 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 atau sama aja 3 ya. Jadi 2 min 1,2 ini dibagi dengan 3 atau berarti 2/3 min 1/3 dan 2/3. Nah, dengan cara yang sama dengan V3 berarti ini U3 dibagi panjangnya U3, maka dapatnya adalah berapa tadi? 3 itu min 1 berarti jadi nanti langsung ya min 1/3 gitu ya, 2/3, 2/3. Nah ini adalah contoh untuk basis ortonormal. Untuk ngecek boleh ya, bisa dicek ya. Cek apakah benar panjangnya 1 gitu ya. Atau apakah benar bahwa V1 dengan V2 itu 0. Coba kita kalikan bisa. Berapa itu kalau dikalikan? Ini kali ini berapa itu? 4/9 ya. 4/9 dikurangin 2/9 dikurangi lagi dengan 2/9. Nah ini 0 ya. Sehingga benar bahwa V1 kita tegak lurus dengan V2. Lalu untuk cek saja, misalnya kita mau melihat apakah benar panjangnya V1 itu 1. Ya, berarti ini tinggal di akar, V1-nya tadi adalah 2/3, 2/3 min 1/3. Berarti 2/3 kuadrat tambah 2/3 kuadrat tambah min 1/3 kuadrat. Nah, berapa ini? Akar jadi 4/9, 4/9, ya 8/9 tambah 1/9 ya. 9/9 itu 1 ya. Jadi ini sama dengan akar 1 sama aja dengan 1 kan. Ya, jadi benar bahwa nanti teman-teman bisa cek yang lain tapi sudah dipastikan ya kalau dari basis ortonormal maka untuk membuatnya menjadi basis ortogonal untuk membuatnya menjadi ortonormal cuman dibagi dengan panjangnya itu sudah otomatis panjangnya akan sama dengan 1 sehingga hasilnya basis yang kita peroleh adalah basis ortonormal sudah bisa dipastikan. Oke, kita sudah ke contohnya. Lalu tadi sudah saya sampaikan di awal sedikit tentang keuntungan
ketika kita mempunyai basis ortonormal ya. Kalau ortonormal kan berarti keuntungannya tadi kita otomatis punya himpunan yang bebas linear ya. Jadi kita langsung bisa membentuk basisnya. Kalau misalnya kita punya himpunan yang sudah diketahui dia ortogonal plus dimensinya diketahui. Dimensinya ada. Karena setnya sama, maka nanti otomatis bisa jadi basis. Itu keuntungan yang pertama ketika ortogonal. Nah, kalau ortonormal sebenarnya mengarah ke koordinat ya. Tahu koordinat ya teman-teman ya? Koordinat itu apa? Di basis ortonormal itu sebenarnya asal mulanya atau motivasinya dari koordinat itu atau dari basis standar lah ya. Tahu basis standar ya? Basis standar itu gimana? Tahu basis standar nggak? Basis standar. Ada yang tahu basis standar? Kalau misalnya kita punya V3 itu, ya ini buat motivasinya dulu ya. V3, V3. R3 maksud saya. Basis standarnya apa ini? Basis standarnya. Apa cah? Oh ya, bagusnya. Basis standarnya apa ini? L3? 100. 100. 100. Terus? 010. Terus? 001. Ya, 001 ini ya. Ini adalah basis standar dari L3 gitu ya. Basis standarnya L3. Nah, ketika kita punya basis standar, maka dengan mudah kita bisa dapat koordinatnya ya. Jadi misalnya koordinat dari V gitu ya. 4,1,2. Ini otomatis sama dengan dia sendiri ya koordinatnya. Karena apa? Karena kalau ini kita kasih nama V1, V2, V3, ingat koordinat itu adalah koefisien ya. Jadi apa itu koordinat? Saya ingatkan lagi, koordinat itu adalah ya si K1-nya ini ya, K1 V1 plus K2 V2 plus K3 seterusnya sampai Kn Vn dengan 0. Nah, ini koordinat itu kan K1 K2-nya ini. Ya, sampai Kn Vn. Dengan V1 sampai Vn-nya adalah basis ya. Jadi ini basisnya si V1 sampai Vn. Nah, ini adalah koordinatnya. Nah, kalau misalnya basisnya basis standar, kan otomatis 412 ini jadi koordinatnya sendiri karena 4 gitu kan, 4 dikalikan 1,0,0 ditambah 1 kali 0,1,0 ditambah 2 dikali 0,0,1. Ya, ini otomatis sehingga koordinat V terhadap basis standarnya ya, basis standarnya B gitu misalnya, basis standarnya tak kasih nama B ya, maka dia akan sama dengan si 412 sendiri. 412 misalnya berdiri ya. Jadi ini kita terangkan saja. Nah, seperti itu. Jadi mudah sekali kita bisa menemukan basis standar yang sama dengan atau koordinat yang sama dengan vektornya itu sendiri kalau dia basisnya basis standar. Nah, kemudahan ini akan kita dapatkan juga ketika basis yang kita dapatkan adalah basis ortonormal. Maksudnya gitu ya. Jadi tujuannya kenapa kita perlu mempunyai basis ortonormal karena kita akan memiliki kemudahan di dalam menemukan koordinat. Ya, koordinat tahu ya, tapi ya ini perlu tak tulis lagi enggak? Buat remembering ya. Ini ditulis ini lagi. Ya, supaya ingat ya. Dia Pak Manadari. Pak Manadari koordinat. Jadi kalau kita punya V itu adalah ruang vektor gitu ya. Ruang vektor, kemudian saya punya S V1 sampai Vn, ini adalah basis gitu ya. Basis dari V. Lalu kemudian kita punya apa ya, V gitu ya, V itu anggota dari ruang vektor V. Nah, koordinat V relatif terhadap basis S atau belum ya, sana. Dan V bisa kita nyatakan sebagai kombinasi linear karena dia dibangun oleh S ya. Jadi V1 dan K1, V1, K2, V2 seterusnya sampai Kn Vn, maka yang kita sebut sebagai koordinat V relatif terhadap basis S
adalah ya ini. Ya, K1, K2, seterusnya sampai K. Ini adalah koordinat ya. Jadi cuman untuk mengingatkan lagi aja, barangkali ada yang terlupa tentang koordinat ya. Karena kita ingin mendapatkan koordinat dengan cara yang lebih mudah, tapi jalannya lewat basis ortonormal ya. Oke. Nah, motivasinya kurang lebih sebenarnya awalnya dari situ ya. Kenapa kemudian kita perlu basis ortonormal? Mungkin tadi harusnya kita bahas ini sebelum bahas tentang basis ortonormal ya. Jadi kenapa kita perlu basis ortonormal? Salah satunya tentang itu. Tentang koordinatnya menjadi lebih mudah. Nah, seperti apa kemudahannya bisa kita lihat dari teorema. Teorema di modul teorema berapanya? Bentar, saya cek dulu. Teorema. Ya, teorema 3.25. Teorema 3.25 ini bahas tentang kegunaan dari basis ortonormal ya. Jadi kalau misalnya saya punya V, V itu adalah ruang hasil kali dalam. Kemudian saya punya S gitu ya, V1 sampai Vn itu adalah basis ortonormal. Ortonormal dalam V gitu ya. Maka oh ya ini kita ngarahnya ke sana ya. Dengan V sendiri ya. Kemudian kita punya V, belum ada V-nya. Jika V itu anggota dari V besar, dengan V sendiri adalah K1, V1 tambah K2, V2, seterusnya sampai Kn, Vn, yang berarti koordinatnya adalah K1 sampai Kn, maka si Ki ya, Ki itu adalah Vi dikalikan dengan V. Ya, dihasil kali dalam dari Vi dengan V adalah Ki. Sehingga nanti untuk mendapatkan K1 ya, K1 teman-teman tidak perlu mencari dengan OBE misalnya atau dengan eliminasi substitusi ya. Teman-teman cukup mengalihkan saja atau menghasil kali dalamkan saja antara VI dengan V. Jadi kalau mau nyari K1 ya, koordinat K1 ini itu adalah V1 kali V atau V1 dengan V di hasil kali dalamkan. Tergantung nanti definisi hasil kali dalamnya seperti apa. Nah, seperti itu. Ya. Jadi keuntungan kita memiliki hasil kali dalam ya, atau apa namanya basis ortonormal di ruang hasil kali dalam adalah berhubungan dengan koordinatnya. Ya. Oke, kita kasih contohnya atau buktinya dulu lah ya. Tak buktikan nggak ya di situ? Sudah. Perlu buktikan lagi nggak? Simpel nggak sih? Simpel kok, cuman kayak tadi ya. Ya oke lah, salah kita buktikan ya. Buktinya mirip banget dengan yang tadi ya, yang kita punya di sini tadi. Buktinya persis sama. Yang ini tadi membuktikan bebas linear tadi ya. Jadi dia mirip banget buktinya. Ya kan kita mau menunjukkan bahwa KI nanti sama dengan VI, V gitu ya. Berarti ya dengan V sama dengan ini dulu ya. K1 V1 tambah K2 V2 tambah seterusnya sampai Kn Vn gitu ya. Plus. Ini kita punya V-nya seperti itu, lalu saya hasil kali dalamkan dengan si VI ya. Jadi V kita hasil kali dalamkan dengan VI ya. Hasil kali dalamnya ini berarti hasil kali dalam dari K1 V1 tambah K2 V2 tambah seterusnya sampai Kn Vn dengan VI. Nah, apa yang kita miliki? Ya ini harusnya di tengah sini ada KIVI ya, KIVI. Nah, di sini ada plus KIVI gitu ya. Supaya kelihatan nanti KIVI-nya. Titik-titik. Oh, jelek banget jadinya. Nah, tambahin di sini lah. Jadi di sini ada titik-titik-titik KIVI ditambah titik-titik-titik KNVN. Oke ya. Lalu kemudian kita hasil kali dalamkan antara mereka berdua.
apa yang kita punya, karena tujuannya dari VI, V ini atau V, VI ya dibolak-balik tidak masalah karena dia adalah komutatif ya. Nah, kita bisa pakai sifat yang kemarin di aksioma yang pertama atau aksioma kedua. Jadi ini jadi K1 V1, VI gitu ya. Kemudian ditambah K2 V2, VI, ya, seterusnya sampai kemudian muncul di sini ada KI VI, VI, terus seterusnya sampai KN, VN, VI. Dari dalam ini. Nah, kemudian kita bisa keluarkan K1-nya ya, K1, K2-nya dengan aksioma yang ketiga gitu ya. V1, VI, ya, K2, V2, VI, ini ya, bukan satu. Seterusnya sampai nanti ada KI, VI, VI, dan yang terakhir KN, VN, VI. Nah, apa yang kita punya di sini? Ini berapa nih? Halo? 0 ya. Kenapa 0? Karena hasil kali dalamnya 0. Ya, karena hasil kali dalamnya 0. Kenapa hasil kali dalamnya 0, Mas? Karena dia ini, apa tadi itu basis ortogonal, ortonormal. Ya, ortonormal berarti kan ortogonal juga ya. Jadi kalau dia ortogonal, berarti kan tadi hasil kali dalam antara dua vektor yang berbeda gitu ya. Satu dengan I kan beda. Kalau beda hasilnya adalah 0. Ini 0 gitu kan. Kalau dikalikan dengan K1 berarti juga 0. Ini juga 0 gitu kan. Seterusnya ini 0 terus. Nah, yang ini berapa ini? Kalau VI dengan VI? VI dengan VI? Berapa? Kalau ortonormal? 1. 1 ya, betul. Panjangnya kan 1 tadi ya. Nah, I dikali 1 ditambah seterusnya. Nah, ini KN kali 0 lagi. 0. Ya, sehingga hasil akhirnya adalah semuanya 0, yang tidak 0 hanya ini. Nah, maka ini sama dengan KI. Ya. Jadi kita punya kesimpulan bahwa ini itu sama dengan KI. Sudah terbukti ya. Nah, sampai di situ ini adalah keuntungan kita mempunyai basis ortonormal ya. Nah, ini beberapa sifat yang kita bisa punya ya ketika atau yang berkaitan dengan koordinat. Teman-teman bisa cek di sifat-sifat nomor 3.27 ya. Sifat 3.27. Ini yang saya postingkan ke teman yang baru itu sudah saya tambahkan dengan ortonormalisasi Gram-Schmidt ya. Jadi saya perbaharui karena ternyata belum gitu ya. Belum ada ortonormalisasi Gram-Schmidt-nya, padahal itu adalah materi terakhir kita. Ini sifat kalau di buku 3.27, teman-teman nanti bisa baca ya setelah yang ini. Itu adalah pertemuan terakhir kita tentang ortonormalisasi Gram-Schmidt. Jadi bagaimana membentuk basis ortonormal. Nah, ini terakhir untuk pertemuan hari ini, sifat 3.27. Nah, ini bahasnya tentang koordinat yang tadi. Jadi teoremanya atau sifatnya gini, kalau misalnya saya punya V, gitu, V ini adalah ruang hasil kali dalam. Ya. Ini adalah ruang hasil kali dalam, kemudian saya punya dua vektor ya, atau S-nya. S ini adalah basis ortonormal ya, dalam V. Kemudian saya punya dua vektor, misalnya U, V itu adalah yang ada di V gitu ya, suatu vektor-vektor yang ada di V. Nah, dengan di sini koordinatnya dikasih tahu ya, karena kita membahas koordinatnya. Misalnya koordinat U relatif terhadap basis ortonormal S itu adalah nah di situ pakai U1, enggak C1 sama K1. C1 ya C2 dan sama aja sampai CK gitu ya, CN ya. Karena ini kita anggap dimensinya N lah. Kemudian V-nya ya, koordinatnya terhadap S misalnya adalah di situ pakai K1. K1 kemudian K2 seterusnya sampai KN.
Nah, ini adalah koordinat dari U dan V relatif terhadap basisnya S. Nah, sifatnya bilang bahwa yang pertama, teman-teman akan punya bahwa panjangnya U, ya, panjangnya U itu meskipun hasil kali dalamnya bermacam-macam, beda-beda ya, macam-macam, maka panjangnya U itu kalau dia sudah ortonormal, pasti bentuknya gini aja, akar ya, S1 kuadrat, jadi persis dengan hasil kali dalam yang biasa gitu ya, hasil kali dalam yang Euclid, P2 kuadrat sampai Cn kuadrat. Nah, ini akibat dari dia adalah basisnya ortonormal ya. Jadi dengan dia basisnya ortonormal, maka setiap hasil kali dalam yang bentuknya aneh-aneh seperti apapun, itu akan kembali lagi ke Euclid gitu ya. Ke bentuk yang Euclid atau bentuk yang dasar. Nah, termasuk misalnya kalau teman-teman nyari hasil kali dalam dari U dengan V, bahkan hasil kali dalam dari U dengan V sendiri, itu bisa kita pakainya jadinya hasil kali dalam Euclid sendiri gitu ya. Jadi C1, K1 tambah C2, K2. Nah, kalikan gini aja. Cn, Kn. Ya, ini sekali lagi akibat dari ortonormal. Karena kalau tidak ortonormal kan U dengan V bisa macam-macam ya, tergantung definisinya. Tergantung definisi dari hasil kali dalamnya. Ingat bahwa sekali lagi ini tergantung dengan hasil kali dalamnya ya. Kalau misalnya ya, dan ingat lagi, misalnya hasil kali dalamnya U, V itu kayak gini tuh misalnya 3 U1 V1 gitu ya, tambah 2 U2 V2 tambah 4 U3 V3. Ini kan hasil kali dalam ini nanti kalau teman-teman cek di N3 ya. Nah, kalau misalnya kita bicara tentang ini tadi nggak pakai akar harusnya ya. Sorry. Ini nggak pakai akar. Kalau pakai akar ya ini jadi pangkat setengah ya. Nah, kalau kita bicara panjangnya ya, panjangnya U, berarti nanti kan jadinya akar gitu ya. 3U1 kuadrat tambah 2U2 kuadrat tambah 4U3 kuadrat. Kayak gini kan. Ini kalau kita punyanya di tempat yang lain ya. Cuman dengan diketahuinya adalah koordinatnya, maka kita bisa mencari hasil kali dalamnya, mencari panjangnya, bahkan distance antara keduanya ya, distance antara keduanya atau biasa kita tulis sebagai U minus V gini ya, seperti ini itu dengan cara yang nyaman gitu lah, lebih nyaman. Nah ini cuma akar gitu berarti C1 min K1 dikuadratkan gitu ya, sama dengan ketika kita bahas di Euclid ya, C2 min K2 kuadrat, seterusnya sampai Cn min Kn kuadrat. Tuh, ini sifat ya yang kita miliki kalau hasil kali dalam atau koordinat yang kita miliki adalah atas basis ortonormal. Buktinya seperti apa ya? Saya coba. Buktinya yang satu ya. Apa ini buktikannya piye? Oh ya. Ya. Kalau misalnya kita mau nyari panjang ya, panjang dari U kan sebenarnya kita punya berarti di sini U sendiri itu adalah ini ya, C1 V1 tambah C2 V2 gitu ya, sampai Cn Vn. V-nya adalah berarti K1 V1, K2 V2, seterusnya sampai Kn Vn ya. Kita ambilnya di sini basisnya S-nya belum tak tulis ya. Kita ambilnya S yang di sini itu adalah himpunan yang biasalah V1 sampai Vn. Di basisnya gitu, sehingga kita bisa tulis karena koordinatnya U tadi C1 sampai Cn, koordinat V adalah K1 sampai Kn, berarti bentuk umumnya kalau kita tuliskan ya seperti ini ya. Nah, lalu kalau misalnya kita mau nyari panjangnya U, kan secara definisi adalah U, U gitu ya. Seperti ini pangkat setengah atau akar dari U, U. Nah, kalau teman-teman perhatikan antara akar dari U, U itu kan panjang ya. Jadi ini kan ini nih. Ya, C1 V1 tambah C2 V2 tambah seterusnya sampai Cn Vn gitu kan. Koma gitu ya. Koma apa? Koma ya C1 V1 lagi. Ya. Terus C2 V2 terus seterusnya sampai Cn Vn. Nah, seperti ini. Ya.
Nah, kemudian dengan hasil kali dalam seperti ini, nah ini kan ribet ya sebenarnya. Jadi apa ini? Kar gitu ya. Ini kan kalau mau dijabarkan sebenarnya ya berarti C1 gitu kan. Berarti ada C1 kuadrat ya, B1 gitu ya. Ditambah nanti kalau C1 dengan C2 ya. C1 C2 gitu ya. Terus apa ini? B1 V2 gitu ya. Tambah C1 ya, C1 dengan C3 misalnya. Ya, B1 V3. Tambah seterusnya ya. Seterusnya sampai yang terakhir itu dari sini ke CN ya. C1 CN, B1 PN. Nah, ini baru yang satu baris ya, yang sebelah sini, dengan yang ini. Semuanya ini. Nah, ini masih ditambah lagi ya dengan yang ini. Berarti apa? C2 apa? V2 E1 gitu ya. C2 C1. V2 V1 ditambah yang ini sama ini nih, C2 sama C2. Berarti C2 kuadrat V2 V2 seterusnya gitu ya. Terusnya ditambah seterusnya sampai yang terakhir adalah C2 CN V2 VN. Wah, ini kakek tenan nih. Ada banyak sekali sampai ke bawah ya. Kalau di modul saya cuma tak buat tulisnya dalam sigma-sigma ya. Tapi Ben ini paham. Nah, kita analisis satu-satu ya. Terakhir nanti berarti dari CN sini ya. CNN sini lah. Sini. CN C1 ya. Berarti VN V1 ditambah terusnya sampai terakhir CN kuadrat VN, VN. Nah, ayo coba dianalisis. Ini akarnya segini besarnya ya. Akarnya gede banget ini. Jadi akar apa cah? Oh, ingat dia ortonormal ya. Ortonormal berarti kalau beda 0, kalau sama panjangnya 1. Ini beda apa sama? Ini loh, V1 sama V1 kan ini berarti sama ya. Kalau sama tadi 1 ya, 1. Berarti ini 1 tinggal C1 kuadrat gitu kan. Ditambah. Kalau ini berapa? Ini kan beda. Berarti 0 gitu ya. Ini beda lagi 0 gitu kan. Sampai ke belakang nggak ada yang sama karena yang sama kan hanya satu-satu ya. Ini 0 lagi gitu kan. Terus yang sini ini beda apa sama ini? Ini V2 sama V1 kan ini. V2 V1 ya. Berarti ini 0 lagi kan. Ini 0. Ya kan? Ini sama. Berarti 1 berarti dari C2 kuadrat gitu ya. Sebaris ini 0 semua ya. Terusnya yang bawah ini juga nanti 0 0 yang enggak 0 yang mana berarti? Ya C3 ya, C3 kuadrat V3 V3 ini enggak 0. Lebihnya 0 lagi, kanan kirinya 0. Dan ini juga 0 semua kecuali yang paling belakang ini ya. Sehingga kalau kita tuliskan jadi C3 kuadrat seterusnya sampai CN kuadrat. Nah, ini adalah pembuktian untuk yang pertama ya. Kalau di buku saya tulisnya hanya akar gitu ya, bentuknya pakai sigma kan gampang ya. Sigma berarti nya jalan, J-nya jalan, berarti ini CI, CJ gitu ya. Sini VI, VC ya. Tinggal kita jalankan aja di sigma. Jadi kalau misalnya 1 sampai N, 1 sampai N ya. Tinggal dijalankan ini segini banyak itu notasinya sama dengan ini. Kalau kita tuliskan dalam bentuk simple itu seperti ini. Ya. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi ini pembuktian yang pertama. Untuk yang kedua saya kira sama ya. Yang kedua kan berarti kalau U, V nanti jadinya seperti apa gitu kan. U, V ya bentuknya kita punya awalnya dari sini nih. U1 V1 tambah U2. Kok U1 V1 sih? Apa tadi? C1 ya. C1 V1 tambah C2 V2 seterusnya sampai CN VN gitu kan, koma gitu ya. Ya, hasil kali dalam V-nya adalah K1 V1 K2 V2 seterusnya sampai HN VN. Nah, seperti ini. Terus, nah, jalannya sama dengan yang tadi ya. Jadi ini kan berarti nanti C1 K1 kemudian ini V1 V1 ya ditambah. Ini kita fokus ke sini
Ini dikalikan dengan seluruhnya yang ada di sana. Ini ya. Berarti kan jadi nanti C1V1 dengan ini, dengan ini, dengan ini seterusnya sampai sana. Jadi ini berarti C1 apa? C1 K2 ya. K2 V1 V2 seterusnya sampai terakhir C1 KN V1 VN gitu ya. Sama kayak tadi ya, bisa diprediksi ya soalnya kayak gimana gitu ya. Nanti yang bawahnya sini berarti C2 V2 C2 K1 nih, C2 K1 V2 V1 ditambah C2 K2 gitu ya. Paham ya? V2 V2 nah seterusnya. Sampai yang terakhir adalah C2 KN V2 VN nah seterusnya. Sama kayak tadi sehingga nanti hasilnya sampai terakhir yang di sini adalah CN KN VN VN. Nah, dengan seperti ini berarti hasilnya kira-kira apa? Gitu kan? Kita analisis lagi. Yang ini berapa nih? Yang ini. V1 V1 kalau sama tadi hasilnya adalah 1. Berarti ini jadi C1 K1 gitu kan. Ditambah yang ini kan 0 kan? Ya enggak? Ini 0, sini 0 lagi, 0 lagi. Ini berapa? Yang sebelah sini 0 juga ya, asalkan nggak sama kan 0 ya. Gampang, asalkan nggak sama 0, nggak sama lagi 0. Ini yang sama ya kan, V2 V2 berarti ada C2 K2 gitu ya. Seterusnya nanti ini 00 lagi, bawahnya sini ada 00 lagi. Yang nggak 0 ya di sini C3 K3 ya. V3 V3 ini nggak 0. Terus ini 0 semua bawah-bawahnya yang nggak 0 ini. Ya, jadi ada di sini C3 K3 terusnya sampai CNK. Seperti ini teman-teman pembuktian untuk yang ketiga, yang kedua. Yang ketiga saya kira sama saja ya. Jadi teman-teman bisa jabarkan dengan cara yang sama. Jadi kalau misalnya U min V itu kan secara definisi apa? U min V ya, panjangnya U min V. OD distance dari U dan V. Nah, berarti U min V, U min V diangkat ya. Nah, jalannya sama dengan yang tadi ya. Saya kira teman-teman bisa lah. Saya ini berarti nanti U min V itu apa ya? U min V tahu ya? U min V itu berarti apa? U min V ya tak jabarin dikit. U min V itu apa berarti? Apa dah? Dijabarkan. Tahu nggak? Ini apa ini? Sini apa nih? Berarti C1 min K1. C1 benar? Paham nggak ya? Tambah C2 min K2 gitu ya. P2 seterusnya ya. Sampai Cn min Kn Pn ya. Ini koma ya. Ini koma. Ya, jadi ini sekian ini adalah U min V yang di depan. Nah, U min V yang di depan, yang di belakang sama ya. Di sekian ini sama. Koma ya. Jadi P1 min K1 sama. Ya, seperti ini. Nah, nanti cara jalaninya sama ya. Jalankannya sama. Dan seterusnya teman-teman bisa cek. Kalau mau yang simple ya pakai notasi kayak yang di buku, tapi jelasnya seperti ini. Kalau mau ditulis dalam notasi bisa ya teman-teman bisa tulis dalam sigma gitu ya. Sigma PI jalan 1 sampai N, C-nya jalan 1 sampai N. Terus kemudian sini misalnya CI KC berarti ya. CIKC ya, CIKC. Terus ini VI VC. Nah, gitu. Nanti jalankan aja. Kira nggak ada masalah. Notasinya seperti ini kalau mau dirangkum ya. Seperti itu saya kira buat hari ini ya. Saya mau ditanyakan dulu. Jam 11 lebih. Ya, 1 jam. Nah, ini terus nanti pertemuan terakhir kita akan bahas tentang ortonormalisasi Gram-Schmidt. Sama nanti yang metik gitu ya, perpendicular itu. Atau B tegak lurus. Ya, ada yang mau ditanyakan dulu, teman-teman?
Oh ya, kira-kira ada? Enggak? Ya, oke ya. Saya kira tidak ada yang mau tanya, berarti kira-kira kapan mau tambahan, ada waktu slow kapan? Mungkin banyak juga yang mau minta ini, minta apa namanya, tambahan ya. Nah, sudah mau ujian. Ada sudah yang booking tambahan untuk teman-teman? Dosen yang lain maksudnya. Kalau enggak, Sabtu bisa? Jam berapa? Jam 9 bisa? Sabtu jam 9 bisa? Atau mau pagi jam 7? Ada yang kuliah, Pak? Jam 9 ada yang kuliah? Iya. Ya, Pak. Jam 9 sudah ada kuliah. Kuliah pengganti atau kuliah reguler? Kuliah emang jam segitu, Pak, kuliahnya. Oh, Bulan, Pak. emang jam segitu? Iya. Emang setiap hari Sabtu gitu? Ya, Oh, Pak. mantap. Jumat? Jumat ada slot pagi, sore juga nggak apa-apa. Gimana? Yuk, ada? Jumat nggak ada yang kuliah? Bisa? Pagi ada Pak. Gimana? Pagi ada jadwal. Jam Jumat berapa? pagi. Jumat pagi jam berapa? Jam 7 sampai jam 8.40, Pak. Jam 7 sampai 8.40. Jam 9 berarti slow ya? Saya 9 sampai 11, Pak. Ada jam. Oh. Jam 1? 1 sampai jam 3 ada kuliah, Pak. Wah, pakai sektor kuliah. Kalau Kamis? Kamis full, Pak. Kamis full, Pak, sampai jam 3. Waduh. Full terus ya. Sabtu sore? Sabtu sore jam atau jam 1, Sabtu jam 1. 7. Nggak ada toh? Nggak ada, Pak. Boleh. Oke, siap. Sabtu jam 1 ya. Oke, dicatat Sabtu jam 1. Kita bahas satu pertemuan lagi tentang ortonormalisasi Gram-Schmidt. Itu keluar tuh nanti di ujian tuh ya. Itu. Karena nanti teman-teman yang ada di terapan juga biasanya butuh. Makanya mau tak sampaikan. Ya, tak paksakan buat disampaikan. Sebenarnya kalau teman-teman kan 2 SKS ya, kurikulum 2 SKS itu nggak sampai sana ya. Tapi kalau nggak sampai sana itu nanti bagian yang pokok malah nggak tersampaikan. Ya. Karena eman-eman gitu. Maksud saya yang nanti mungkin ada terapannya ke arah aplikasi yang diterapan-terapan gitu ya. Itu tuh yang itu gitu. Bahkan teman-teman di teknik informatika aja belajar itu. Jadi kalau karena ini mata kuliah wajib terakhir yang ada di aljabar linear ya, kalau setelah itu kan teman-teman nggak dapat lagi, kan sayang gitu kalau nggak dapat ortonormalisasi Gram-Schmidt-nya. Sebenarnya kalau mau disetting 2 SKS itu nggak cukup. Ini untuk cepet-cepet deh. Ya mohon maaf ya kalau kurang jelas ya. Memang rotok susah ya materinya ya. Ya teman-teman baca-baca lagi modulnya ya, baca-baca bukunya juga. Kalian paham gitu. Itu teman-teman sudah ya. Ya berarti kita kuliah lagi Sabtu jam 1. Enggak ada yang enggak ada yang bermasalah ya. 1 jam 1 ya. Ini ada yang ngechat apa ini? Bisa Pak? Oke, siap. Baik, kalau nggak ada yang ditanyakan lagi mungkin hari ini cukup begitu. Karena mau tak paksakan hari ini juga kayaknya kebanyakan. Teman-teman masih kuliah lagi habis ini? Masih nggak? Masih, Pak. Ya wis. Saya toh Lah kamu tuh kuliah apa? aljabar terapan, Pak. Oh, lah kok wis coba aljabar terapan bareng. Tapi nggak apa-apa sih, wong basicnya dari aljabar linear cukup. Aljabar linear terapan ya. Sama Pak Zaki berarti. Sebenarnya sama saya juga itu. Oh ya, oke. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Selamat
pagi, jangan lupa untuk presensi ya, pokok itu. Saya sudah coba rekap presensinya, sepertinya tidak ada yang bermasalah sih kalau teman-teman bisa ikut ujian semua ya. Seingat saya kemarin, nanti kalau ada yang bermasalah, saya coba cek. Siapa tahu ada yang bermasalah nggak ya? Sebentar, saya mau sekalian ngecek. Nanti kalau ada yang bermasalah, sebentar ya, sebentar. Atau di sini lah. Sedikit. Belum tak tutup ya. Mana sih? Saya kemarin sudah ngerekap yang pertemuan sebelumnya ya. Saya tuh lupa mata kuliah ini tuh ada yang bermasalah enggak gitu, nanti mau tak konfirmasi kalau ada yang eman-eman nggak bisa ikut ujiannya karena tidak memenuhi syarat administratif. Aljabar linier. Saya sudah inputkan 12 pertemuan. Nah, kok kedaring sih saya, astagfirullah. Iya. Aduh. Iya. Oh, nggak mau. Ya udah deh. Besok ya nanti, atau nanti tak coba anu aja. Tak tanya secara personal aja kalau ada yang bermasalah ya. Maksud saya bermasalah itu kiranya mungkin ada yang presensinya kurang ya. Presensinya kurang memenuhi, merah-merah gitu. Oke, saya kira gitu saja. Nanti saya coba chat pribadi aja. Semoga ada nomornya ya. Ada tulisannya namanya sih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama semuanya.